Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan ayat Alkitab kita untuk di hari ini terdapat dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang keempat, yang berbunyi demikian. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang terkadang tiba-tiba muncul dan menjadi reaksi yang begitu umum dalam kehidupan manusia adalah untuk menghakimi sesuatu yang ia lihat, yang dapat ia ukur, dan yang ia dapat paham. Tetapi ketika kita melihat maksud, ternyata Rasul Paulus berkata, aku sendiri tidak aku hakimi. Jauh berbeda dengan cara kita hidup. Ketika kita bersalah, kita menjadi orang yang begitu emosional, menyalahkan diri sendiri, dan sangat sulit menjadi pribadi yang bisa move on. Mengapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena ternyata ketika kita merujuk kepada aspek iman, bukan kapasitas kita untuk menghakimi orang lain. Karena itu belum waktunya. Yang mampu menghakimi tentang pribadi kita, terlebih tentang keberimanan kita, adalah pribadi yang kuasa itu, yakni Tuhan sendiri. Sehingga tidak ada wewenang kita untuk menghakimi orang lain, karena kita merasa bahwa mereka tidak berpihak kepada kita. Mereka seperti menyimpang dari pemahaman kita, padahal kita memiliki rujukan-rujukan yang bersifat relatif, bukan kepada rujukan yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam firman. Dan kini saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bukankah banyak orang yang mengatasnamakan Allah supaya ia dapat dipercayai? Dan banyak sekali kesaksian-kesaksian palsu yang mengatasnamakan Allah, padahal dia sedang ingin mencari keuntungan di balik dari kesaksian. Dan hal ini menjadi perkara-perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberikan rahasianya kepada para pelayan-pelayannya, itu sebenarnya bukan acuan untuk menghakimi seseorang, tetapi itu untuk menjadi acuan membawa seseorang kepada kebenaran itu, yakni untuk beriman kepada pribadi Yesus Kristus. Dan dalam hal inilah Rasul Paulus ingin membenarkan cara kita berpikir dalam kehidupan ini. Jika kamu memiliki kegagalanmu sendiri, maka yang terpenting adalah kamu berbalik dan bertobat, bukan malah menghancurkan diri sendiri, mengklaim bahwa kamu bukan menjadi pribadi yang benar lagi, dan malah menyakiti diri sendiri. Ada orang yang ketika menghadapi sesuatu itu dan ia menghadapi kegagalan dalam hidupnya, dia menjadi orang yang terlalu apatis dalam hidup. Dan kebanyakan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri adalah mereka yang begitu menyesali kehidupan mereka karena kegagalan atau ketidakmampuan dia untuk tetap eksis menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini harus menjadi sesuatu hal yang kita harus perhatikan dalam hidup. Jangan pernah menjadi pribadi yang terus gagal, dan jangan pernah menjadi pribadi yang terus menghakimi. Karena ketika kita menghakimi orang lain, maka Tuhan juga punya caranya sendiri untuk menghakimi. Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang dapat dipercayai dalam ucapan, dalam perilaku, dalam setiap tanggung jawab. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan beri, sehingga kami dapat menilai apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami, bukan untuk menghakimi orang lain, bukan untuk menghakimi
menjadi lebih baik, menjadi orang yang dapat dipercaya dalam tugas pelayanan yang Tuhan telah embankan kepada kami. Tolong kami Bapa, supaya rasa-rasa yang ada dalam pribadi kami untuk terus menilai dan menghakimi orang lain berangsur hilang dari diri kami sendiri, tapi kami menjadi pribadi yang mampu menghargai orang lain dan mampu membawa mereka kepada kebenaran. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.